Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pengolahan data. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Salsa Giladi Zahira. Adik-adik bisa manggil kakak Salsa nih. Kemudian nih, adik-adik bisa kenalan sama Kak Salma nih, boleh Kak Salma. Halo adik-adik, kenalin aku Salma Radita, biasa dipanggil Kak Salma. Salam kenal semuanya. Boleh selanjutnya Kak Wildan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Wildan Afif Al-Fatin. Adik-adik bisa manggil kakak Kak Wildan. Ya, salam kenal ya adik-adik. Sekarang kita memasuki materi nih. Hari ini kita akan belajar yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga pengolahan data. Yang pertama pengumpulan data nih. Sebelum adik-adik memperoleh sebuah data, maka kita harus melaksanakan proses pengumpulan data terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang bisa adik-adik lakukan untuk mendapatkan data. Di antaranya melalui penelitian, yang kedua wawancara, yang ketiga polling atau angket, yang keempat ada penghitungan langsung. Selanjutnya yaitu penyajian data nih. Setelah adik-adik memperoleh data, biasanya data-data tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk nih. Salah satu teladan data yang sanggup disajikan yaitu nilai matematika dari siswa yang ada di sebuah sekolah. Berikut ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyajikan sebuah data. Yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan diagram. Yang pertama nih menggunakan tabel nih. Data bisa digambarkan dengan memakai tabel. Berikut contoh tabel data nilai matematika siswa SD Tunas Harapan nih. Dari tabel ini nih kita bisa mengetahui ada 5 siswa memperoleh nilai 65, ada 9 siswa memperoleh nilai 70 dan ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Selanjutnya menggunakan diagram. Diagram ada bermacam-macam bentuknya, mulai dari diagram batang, diagram lingkaran, diagram gamba, dan diagram garis. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Wildan. Yang pertama itu ada diagram batang. Nah, diagram batang ini terbentuk dari data-data sebelumnya yang kita menjadikan berbentuk batang. Seperti nilai 65 ada 5 orang, nilai 70 ada 9 orang, nilai 75 ada 14 orang, nilai 80 ada 10 orang, terus nilai 85 ada 5 orang, nilai 90 ada 7 orang. Oke, next. Nah, yang kedua ada diagram lingkaran. Untuk menciptakan diagram lingkaran, kita harus mencari berapa persentase besar sudut dari data yang kita dapat. Nah, yaitu adalah diagram lingkaran sama dengan jumlah siswa dibagi total jumlah siswa dikali 3.600. Nah, seperti yang pertama itu ada nilai 65, di mana kita mencarinya dengan nilai 5 dibagi 5 orang dibagi 50 dikali 3.600 sama dengan 360. Terus nilai 70 sama dengan 9 dibagi 50 dikali 3.600 sampai ke nilai 90, di mana dengan mencari nilai 90 itu 7 dibagi 50 dikali 3.600 sama dengan 50,40. Maka dari nilai-nilai tersebut akan tercipta gambar diagramnya berupa di bawah ini. Oke, next. Terus yang ketiga adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini hampir sama menyerupai diagram batang. Hanya saja bentuknya diubah menjadi garis, seperti gambar disebut. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan data. Di dalam pengolahan sebuah data, ada beberapa hal yang harus kita cari dengan memakai rumus matematika. Yaitu yang pertama ada mean, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Kak Salma. Nah, untuk penjelasannya, mean itu adalah nilai rata-rata dari seluruh data yang didapat. Lalu median adalah nilai tengah dari himpunan data. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Next. Nah, misalnya ada 50 nilai matematika siswa SD Tunas Harapan. Temukan mean dan modus menggunakan himpunan data di bawah ini. Yang pertama ada 5 siswa dengan nilai 65, ada 9 siswa
yang nilainya 70. Dan seterusnya hingga ada 7 siswa yang nilainya 90. Lalu ada total dari siswanya itu berjumlah 50. Next. Nah, untuk rumus mencari mean itu jumlah observasi atau data dibagi total jumlah observasi atau datanya. Next. Yang pertama, kita jumlahkan semua nilai dalam himpunan data, lalu bagi dengan jumlah nilai dalam himpunan datanya. Dari contoh ini yaitu ada nilai 65, ada 70, ada 75, ada 80, ada 85, dan 90. Dan jumlahnya adalah 9,3. Jadi meannya itu 9,3. Next. Nah, untuk mencari modus, yang pertama susun semua angka dalam urutan naik. Angka yang paling sering muncul disebut modus. Dalam contoh ini yaitu dapat terlihat dengan mudah bahwa modusnya adalah 75 karena angka itulah yang muncul paling banyak yaitu sebanyak 14 kali. Next. Lalu ada nilai ulangan harian matematika kelas 4 SD Sumberjo berturut-turut adalah 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 5. Lalu kita harus mencari mediannya nih. Next. Nah, untuk mencari median, kamu cukup menyusun semua angka dalam urutan naik. Lalu tentukan angka yang ada di tengah-tengah. Yang pertama, urutkan nilai-nilai tersebut dari yang terkecil. Jadi, mulai dari 5 hingga yang terbesar itu 10. Dan jumlah datanya itu ada 10 ya adik-adik. Lalu, bila jumlah datanya genap, ambil 2 nilai yang ada di tengah-tengah, kemudian dibagi 2. Karena yang di tengah-tengah itu 7, jadi 7 ditambah 7 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi mediannya itu adalah 7. Next. Nah, agar mudah diingat nih, mean itu adalah rata-rata, kalau median adalah tengah-tengah, dan modus itu yang paling sering muncul. Nah, sekian presentasi dari kakak-kakaknya. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.